Evi, Evi, ada Fitri, Dikit, Dikit ada, Oke, Suswanti, Desi Fadila, Latifah, ada Maulida, Muhammad Bajus, Meli, tadi pemain praktek ya, Yodha, Putri Aulia, Rema, Selfie Indiani, Tri Dwi Astuti, Tati Sulastri, Lovan Raja Ramada, Tina Al-Fadila ya, Linda Mawali, Zahra Dunia. Nah, ada yang sakit 2 orang, semoga yang tentunya pas sembuh kita doakan sama-sama. Amin. Oke. Sebelum mulai materi, itu mau
ya. Kita menyanyikan merupakan salah satu wujud kecintaan kita terhadap NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelumnya gua akan memaparkan tujuan pembelajaran kita kali ini. Kita hari ini masuk ke pertemuan kedua ya. Oke. Gua akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita kali ini ya. Yang paling intinya adalah di sini ada 5 tujuan pembelajaran ya, yang mana Ibu akan sampaikan bahwa nanti peserta didik ini dapat memahami hakikat pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik berlapangan sesuai dengan materi ya, melalui bisa nanti kita membahas melalui poin-poin diskusi gitu ya bersama Ibu, menayangkan video dengan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua tujuannya peserta didik di sini dapat nanti kalian mengidentifikasikan pelaksanaan pemerintahan setelah membaca atau mempelajari di sini ya materi yang berbentuk PowerPoint ya bersama Ibu di sini guru dan penayangan melalui penayangan video tanya jawab diskusi ya sesuai dengan karakteristik good governor dengan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga tujuan pembelajarannya itu nanti peserta didik dapat menganalisis nanti ada prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintahan setelah membaca teks berbentuk PowerPoint ya bersama guru dan penayangan video diskusi tanya jawab ya dengan karakteristik good governance ya tadi dengan melandaskan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang keempat peserta didik dapat menganalisis di sini pelaksanaan pemerintahan setelah membaca atau mempelajari materi yang berbentuk PowerPoint bersama guru dan dari penayangan video diskusi tanya jawab dan materi sesuai materi karakteristik good governance ya tadi berlandaskan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dan terakhir peserta didik nanti diharapkan ketika mempelajari materi yang disampaikan Ibu hari ini dapat menyajikan berbentuk presentasi ya, presentasi nanti hasil diskusi ya kelompok terhadap pelaksanaan pemerintahan setelah mempelajari materi berbentuk poin ya. Terus bisa dari buku juga bersama guru sesuai dengan karakteristik berlawanan dengan sistematik komunikatif kolaboratif ya berlandaskan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Terus kemarin materi pembelajaran di pertemuan pertama kita sudah mempelajari tentang hakikat good governance. Nah, sekarang yang kita pelajari itu adalah tentang implementasi tata kelola pemerintahan yang baik peserta peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, oke. Di sini Ibu menggunakan pendekatan scientific effect, modelnya problem-based learning, ya, dengan menghadirkan metode pembelajaran, diskusi, tanya jawab, dan kontroversial isu seperti itu. Oke. Terus sudah membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok, yang mana satu kelompok itu ada 5 siswa ya. Sudah ditunjuk ketua kelompoknya? Ya.
keterampilan bagaimana kalian nanti kelompoknya menyajikan presentasi dengan baik semaksimal mungkin ya, mulai dari sikapnya seperti apa di sini, presentasi yang baik ya, keterampilannya seperti apa ketika presentasi mempresentasikan materi kembali itu seperti apa, itu nilai sikap kalian, apa kalian aktif, pasif gitu ya, bertanya gitu, juga akan mengontrol atau melihat satu-satu ya, kalau misalnya kelompok itu tetap sebenarnya satu-satu mengawasi dari si A atau ini pasti silakan bergabung ya, diskusi gitu ya. Oke. Nanti ketiga aspek itu Ibu rangkum nilainya akan ada nilai untuk setiap kelompoknya. Ibu akan langsung nanti beritahukan ya berapa nilainya gitu ya. Jadi akhir nanti kalau sudah selesai kalian presentasi bisa dijawab gitu ya. Oke. Ya. Untuk silakan buku KPS-nya juga diserahkan ya. Sudah semua. ATK-nya. Ibu akan menjelaskan materi. Silakan kalian kalau mau buka dari buku paket halaman berapa itu? 94 yang bagian kita pertemuan kita kali ini ya. 94 silakan dibuka juga. Kemarin kita sudah mempelajari yang materi pertemuan pertama. Ini ada prinsip berlakunya menurut lembaga administrasi negara. Ya, di sini ada berapa nih? 8 ya. Prinsipnya, apa ini? Terus rule of law, ingat aja ya. Rule of law, transparansi, ini prinsip-prinsipnya. Ada konsensus, ada kesetaraan, ada apa ini? Elektabilitas ya. Terus akuntabilitas dan isi yang strategi prinsip dari grup. Oke. Nah di sini ada 5 aspek prioritas mewujudkan cita-cita berdasarkan dengan asas-asas fundamental atau asas yang paling dasar terciptanya di bangunan. Ini 5 aspek ini. Satu dari sini penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, penguatan upaya otonomi daerah. Kamu paham otonomi daerah? Kebebasan suatu daerah wilayah untuk mengurus apa? Tata kelola pemerintahannya sendiri, tapi masih di bawah pengawasan pemerintah pusat. Jadi contoh Cirebon itu ada siapa pemimpinnya kalau kabupaten? Bupati. Kalau itu kotanya dia wali kota. Nah, pemimpinnya ini ketika diterapkan otonomi daerah bisa apa? Melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, tapi bukan berarti lepas dari pemerintah pusat. Ada pengawasan. Silakan Bapak Bupati Haji Imran, saya gitu ya. Kita kan bukannya nama Pak Imran ya. Silakan ada mengurus rumah tangga sendiri. Rumah tangga itu apa? Bisa dari apa? Hal-hal yang banyak. Pengelolaan pemerintahan saja. Mengurus
kebijakannya lebih besar ya daripada kesatuan. Karena tadi ya berpengaruh otonomi daerah. Setiap daerah itu kemakmurannya, kesejahteraannya sangat berbeda. Itu mempengaruhi fiskal yang didapat. Kamu ingat saya mau kerja Pak, Bu di Tangerang di Bekasi, di sana 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu ya. Mau di sini saya di perusahaan itu cuma 1,5 juta gitu. Karena kesejahteraannya berbeda setiap daerah, setiap kabupaten, gitu. Nah, ini ya pengalamannya tadi. Terus ada masyarakat madani. Masyarakat madani bersipil sampai ya, yang kuat dari partisipasi. Masyarakatnya itu apa? Kuat dan partisipatif, nggak diam aja. Kalau ada kebijakan ini, yang kita harus bersuara, tapi bersuaranya yang baik, gitu ya. Mengkritisi boleh, ya. Tapi jangan bikin gaduh. Kalian jangan jadi netizen, kan sekarang serba netizen ya. Ini kalau begini-begini harus beralasan yang jelas kalau memberi saran kritik ya pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Yang asal jadi netizen yang asal ini aja gitu ya, asal ngasih komentar aja gitu. Terus aparatur pemerintah yang profesional dan penuh integritas. Ini dari segi pemerintahnya. Pemerintahnya itu harus aparaturnya harus profesional. Kan ingat tadi ya 3 elemen itu. Masyarakatnya bukan masyarakat yang diam kalau mau mewujudkan sistem good governance yang baik di negara. Pemerintahnya harus bijak mengambil keputusan-keputusan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu. Yang kedua, masyarakatnya harus aktif, partisipatif, komunikatif ya terhadap apa? Kebijakan yang akan dilaksanakan gitu. Itu nanti akan mewujud negara yang makmur nanti. Ini adalah sistem yang ya bagus gitu ya. Kalau ketiga elemen itu balance dengan masing-masing apa? Hal yang tadi prinsip yang diterapkan tadi dilaksanakan dengan baik. Kalau ini aparatur dan pemerintahnya juga aparaturnya juga ya harus profesional gitu ya, berintegritas. Terus kemandirian lembaga peradilan. Nah karena hukum itu kan ya melindungi, mensupport ya, memayungi dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah membuat menerapkan, kalau sudah diterapkan berarti hukumnya sudah ada hukum yang mengatur kebijakan itu. Tadi yang BPJS itu kan ada hukum yang mengatur tentang BPJS-nya, baik kesehatan maupun ke tenaga kerja. Nah, kalau kamu kerja, ciri-ciri perusahaan yang baik tadi memberi staf karyawannya apa? Ada BPJS ke tenaga kerja. Ciri-ciri perusahaan yang baik dan sehat. Melihat kesejahteraan apa? Pegawainya juga, stafnya juga gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini. Ini ada asas umum pemerintahan yang baik, ya. Undang-Undang Nomor 30. Ada asas kepastian, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas kepentingan umum, asas kemanfaatan, kecermatan, asas keterbukaan, dan asas pelayanan baik ya. Ini yang pemerintahan. Ada yang ditanyakan? Oke. Nih kata Kak Thomas Jefferson, Presiden Amerika ketiga, ya, beliau dari Amerika Serikat, USA, ya, kelahiran tahun 1943 sampai
membebaskan mereka untuk menjalankan tujuan dari industri dan kebangkitan mereka sendiri dan tidak akan menyia-nyiakan tenaga orang lain yang membantu. Maksudnya apa? Maksudnya apa dari pernyataan Presiden tersebut dari Pak Thomas Jefferson ya? Bahwa untuk yang tadi di jawaban itu ya berkaitan bahwa ketika pemerintahan mau membuat kebijakan untuk masyarakatnya, dia harus apa? Sesuai dengan apa? Yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Karena apa? Yang namanya pemerintah mengatur masyarakatnya, jadi kebijakannya harus tepat. Ketika tadi BPJS, tepat tidak? Gitu kan ya? Jangan sampai warganya saling contoh, saling ya adu argumen atau apalagi ya kalau tidak seperti ini ya, maksudnya ada warga negaranya yang apa coba melukai satu sama lain karena diterapkan contoh kebijakan yang salah. Dan kalau yang dari presiden atau staf pemerintahan gitu ya, kalian pasti paham gitu ya bahwa apa yang dibutuhkan masyarakat nih itu harus jelas, tidak mengubah anggaran negara itu harus jelas gitu. Kalau itu jelas, yang elemennya tadi masyarakat dan pihak swasta pun harus mensupport kebijakan pemerintahnya. Bagus tadi yang mau diterapkan. Enggak, tujuannya apa sih diterapkan kebijakan? Tadi banyak pemerintahan yang mengelolanya yang baik. Ya, dulu kalau mau contoh, mau misalnya ada permasalahan tentang apa, KTP gitu, atau ke desa, kita harus muter-muter dulu. Beda nggak masyarakat? Iya kan? Kalau ke balai desa, kalau mau ngurus surat-surat gitu ya, kita harus ke sini dengan kreatif banget ya. Kenapa harus begitu? Kenapa sih nggak harus disimpulkan gitu? Kalau masyarakatnya sibuk, apa harus seharian menunggu? Harus tidak sekolah, harus tidak pergi bekerja? Kan tidak ya kan? Nah, itu harus ada sistem yang baik, tidak mengganggu aktivitas masyarakatnya, supaya apa? Sama-sama produktif. Oh, saya mau mengurus ini, saya tidak masuk sekolah. Waktu saya tidak masuk kerja karena itu sebenarnya sistem yang tertinggal jauh, yang sistem apa ya istilahnya zaman purba ya gitu ya, tidak modern. Sedangkan aktivitas manusia sekarang itu sangat cepat, ya. Jadi kalau ada hal yang misalnya kayak tadi mengurus sesuatu hal sampai seharian satu bulan kerja, kayaknya membuang waktu gitu ya. Harusnya karena apa? Kalau kalian ada yang kerja di perusahaan, apakah harus sehari mengurus surat-surat itu tidak masuk? Sedangkan perusahaan itu kalian miss money. Waktu adalah uang. Kalian misalnya bekerjanya 8 jam dibuang sia-sia. Sedangkan kalau kaliannya staf atau karyawan yang bagus, rugi nggak? Rugi. Perusahaan rugi, ya? Rugi. Kalau kalian bekerja di swasta, di perusahaan, itu dihitung 1 jam itu ya sama-sama berharga buat perusahaan itu. Ya. Oke, sampai sini. Ya. Nah, ini akan membebaskan mereka untuk menjalankan tugas dari industri dan kebangkitan mereka sendiri. Nah, ini ya, mana dari pihak swastanya dan tidak akan menyediakan tenaga lain yang membantunya. Gitu ya. Artinya dengan diterapkan juga benar, seyogyanya itu pengelolaan pemerintahnya menjadi baik, ya. Ya, yang 3 elemen itu tidak harus apa? Bersinergi, gitu. Untuk apa nanti? Untuk kesejahteraan negara
Ada? Jesse? Sudah belum Jesse? Menurut Jesse bagaimana? Sudah belum? Sudah? Ciri-cirinya apa? Ya, jadi coba Jesse dijawab. Menurut Jesse dari tadi yang diterangkan oleh Ibu, pertanyaan yang berhubungan dari Ibu, sudah belum? Sudah ya? Ciri-cirinya apa kalau Indonesia sudah menerapkan good governance? Yang di sekitarmu aja, yang berkaitan dengan good governance tadi apa? Kecuali apa? Contoh kebijakan pemerintahnya kenapa aja? Pelayanan di instansi ya, instansi sudah baik. Kamu sudah merasakan itu? Daerah mana? Lurah. Oke, ada lagi? Iswandi bilang sudah, karena Bu pelayanannya ramah tidak Iswandi? Ramah. Fasilitasnya bagaimana? Tapi sudah dirubah, sedang proses ya. Tapi kalau pelayanan sudah bagus. Oke. Ya. Indonesia sudah ya. Sebenarnya sudah menerapkan good governance. Ya ciri-cirinya tadi, ya masyarakatnya sudah partisipatif. Kalau ada kebijakan juga responsif, baik di medsos, ya kan? Kalau bisa dilihat. Kalau ada kebijakan ini, gitu ya, apa contohnya apa di situ yang tadi BPJS, gitu ya, itu dikomentari oleh masyarakat, gitu ya. Kebijakan apa lagi BLT misalnya, gitu ya, itu kan dikomentari juga, gitu ya. Terus industrinya juga, pihak swasta juga mendukung, gitu ya. Apalagi soalnya Iswandi kalau di berita-berita, Iswandi mencermati ya, gitu. Bu masih banyak tuh koruptor Bu, kalau misalnya ada bantuan sosial pemerintahnya ada aja, ya, itu pegawainya yang korupsi, gitu ya. Itu sebenarnya Indonesia sudah diterapkan belum? Sudah, tapi itu tadi itu tantangan kita supaya juga benar itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Kalau sistemnya sudah bagus, seimbang, tentu itu ada halangannya ya. Halangannya berarti di mana? Di pemerintahannya sendiri ya. Masyarakatnya sudah bagus, di pihak swasta juga sudah bagus mendukung ya. Iya kan? Pemerintahannya malah yang memutuskan yang apa? Memutuskan kebijaksanaan, kadang yang mengontrol juga ya, feedbacknya itu mengevaluasi, kadang malah apa? Merusak sistem governance sendiri gitu ya. Nah itu PR juga. Nanti kadang generasi muda hal yang tidak baik itu ya jangan apa? Ditiru ketika kalian menjadi apa? Abdi negara gitu ya. Kok saya itu misalnya saya menjadi abdi negara, saya di bagian ini. Itu kamu tahu sistem governance itu sangat bagus, tapi bisa saja itu tidak bisa diterapkan karena aparatnya tidak berintegritas baik, gitu ya, korupsi ya, tadi ya, yang membebani masyarakat gitu ya, artinya ya,
Jelas. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Siapa namanya? Firda. Ya. Firda apa? Firda. Apa Firda? Akuntabilitas. Ada yang bisa jawab? Perilaku apa aja sih? Yang tadi ada 8 prinsip. Dari 8 prinsip itu, nah akuntabilitas apa sih contohnya? Perilakunya apa? Ada yang bisa menjawab? Ada itu di buku paket. Silakan. Ada yang bisa? Ketemu tidak? Prinsip akuntabilitas. Ara, siapa? Ya Ara. Sama perilakunya apa? Mengambil keputusan baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Ya, mengambil keputusan Yang baik. ya, tadi keputusannya yang mana? Yang baik. Jadi kalau mengeluarkan kebijakan pemerintah harus dipertimbangkan dulu apakah itu baik untuk masyarakat, apakah itu membuang-buang uang negara saja atau bagaimana gitu. Kalau itu memang dibutuhkan oleh masyarakat ya dilaksanakan karena untuk kesejahteraan negara gitu kan ya. Ada lagi? Ya? Siapa namanya? Winda. Apa yang menjadi penyebab? Mau bertanya? Iya. Ya mau. Silakan mau bertanya, Winda? Apa yang menjadi penyebab Perbanas belum bisa berhasil di Indonesia? Apa sih? Ya, kenapa sih good governance tadi? Kenapa sih good governance itu belum berhasil? Menurut kamu belum berhasil? Ada yang bilang sudah berhasil, ada yang belum. Yang sudah berhasil silakan angkat tangan. Menurut kalian di Indonesia itu sudah berhasil belum sih diterapkan good governance? Silakan angkat tangannya yang setuju berhasil. Yang belum? 1. Silakan. Ulangi lagi. Yang tidak setuju kalau good governance itu belum berhasil. Siapa? Ayo, didiskusikan dulu. Harus kelompok itu satu kelompok kalau angkat tangan ya. Belum berhasil ngomongnya Iswandi. Ada lagi kelompok yang ini? Tova? Ikut Cynthia? Apa punya pendapat sendiri? Ya, ikut Cynthia. Apa Cynthia perwakilannya? Berhasil belum? Belum berhasil. Yang Arah? Kalian sendiri? Belum. Kenapa? Karena banyaknya korupsi. Korupsi. Kamu sering bosan banget ya? Iya. Bosan karena korupsi ya di berbagai aspek ya. Kadang di kesehatan ya gitu ya. Ada di pendidikan ada gitu ya. Ada ekonomi juga ada gitu ya. Memang korupsi itu di Indonesia memang masih tinggi ya, korupsi gitu. Oke, itu berarti apa? Faktor penghambat ya diterapkannya good governance. Menurut kalian, ya itu pendapat kalian belum berhasil ya. Oke, itu PR kalian sebagai generasi penerus bangsa. Ya, semoga yang di sini insya Allah ya ada yang meneruskan gitu ya. Di bidang ada yang jadi guru, ada yang jadi apa di pemerintahan, ada yang jadi pembisnis ya. Nanti yang 3 elemen itu ya kalian tahu lah, oh saya itu kenapa ya gajinya kok kecil gitu. Ya tahu alasannya bahwa pemerintahan itu tadi belum berhasil gitu ya. Kamu pernah masih korupsi gitu. Di swasta ada nggak yang korupsi? Ada ya, tapi sebenarnya kecil korupsi swasta ya, banyaknya di pemerintah. Itu kenapa itu kayak besar? Ada lagi yang mau bertanya?
Ya, namanya siapa dong? Ibu pakai masker. Siapa dong? Rema. Oh ya, Rema Zema. Silakan. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang pelajar untuk berpartisipasi dalam mewujudkan diktatorship di Indonesia? Good. Ya, makasih. Pertanyaan yang bagus dari Rema. Makasih. Perilaku apa yang salah satunya yang harus diwujudkan kita sebagai orang pelajar untuk apa? Mewujudkan governance supaya sukses itu apa? Ada yang mau menjawab? Pertanyaan dari Rema, apa sih partisipasi pelajar? Kalian pelajar ya? Apa itu? Governance. Apa? Kalau dilihat dari 3 aspek itu, kalian berada di mana? Di pemerintah, di swasta, apa di masyarakat? Apa itu harus ngapain kalau kalian? Halo? Apa lagi? Apa silakan? Silakan yang mencoba untuk menjawab, kita berdiskusi ya. Apa? Harus menjaga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Ya, fasilitas. Contoh kalian pergi tadi ke puskesmas, fasilitasnya udah bagus, kalian mau apa? Check up di puskesmas misalnya. Kalian nyari-nyari bangku yang rusak. Kalian kan pelajar gitu ya. Kenapa merusak fasilitas publik? Padahal itu dibutuhkan, bagian dari perjalanan bukan? Iya kan? Sarana prasarana itu bagian dari perjalanan. Gitu. Apa lagi? Karena kan pelajar itu sebenarnya bagian turunan dari masyarakat yang pedalaman itu. Iya kan? Apa ya perilaku yang lain untuk mewujudkan jaga fasilitas, mematuhi boleh ya. Tadi apa lagi? Mengkritisi atau mengikuti perkembangan apa dari kebijakan pemerintah kalian. Iya kan? Di level SMK ini apalagi kelas 12 itu sudah bisa mengkritisi, menganalisa bagaimana sih tadi aja sudah bisa kan mengkritisi kan, menganalisa sudah bisa tadi, sudah kan? Ibu nanya, bagaimana sudah bisa berhasil belum? Itu kan sudah mengkritisi, ya kenapa? Gitu kan? Nah gitu. Nanti apa yang dipelajari kita sekarang ini semoga bermanfaat kalian, walaupun selesai nanti kan kebijakan pemerintah terus berjalan ya. Kalian itu benar-benar nanti bukan belajar lagi, memang pure masyarakat ya, gitu. Masyarakat yang nanti terus mengawasi, mengkritisi, ya kan? Oh kerja ya. Kalau aturan, misalnya kalau perempuan aturan melahirkan itu seperti ini kebijakan gitu kan ada aturannya juga. Dulu itu namanya programnya jam persa, jaminan persa ya, perawatan dan persalinan itu ada hukumnya, itu mengenal nggak untuk ibu melahirkan. Pokoknya semua programnya dari pemerintah itu membutuhkan sistemnya bergabung gitu ya. Ada lagi yang mau ditambahkan perilaku apa? Sudah ya? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah. Oke, sudah jelas materi? Ibu akan menayangkan video yang nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Kalian sudah ini ya, ada LKPD-nya ya? Oke, silakan dibuka. LKPD-nya nanti ada soal di kasus kedua, di pertemuan kedua. Di kelompok itu dibagi ada yang nulis, ya, nulis dari hasil diskusinya ditulis. Tanggapan dari pertanyaan yang ada di LKPD itu berkenaan dengan video yang nanti ditayangkan. Ada yang bagian nulis, ada yang bagian memperhatikan ya, diskusi apa, yang ditemukan apa gitu ya. Itu buat presentasi. Siapa yang mau presentasi satu siswa perwakilan kita yang terbaik, silakan di sini dulu oleh kelompok kalian didiskusikan. Oke.
Perhatikan videonya ya, itu tentang kasus Sambo ya. Kasus Sambo ini kan tugas saya juga mungkin umum kelas bisa selesai tugasnya, tapi saya juga mengawasi kejaksaan sesuai. Kalau memang di situ ya saya tidak alami. Kalau masih ada yang belok-belokan di situ, sampai nanti masuk ke pengadilan ini yang akhirnya jaga mengenanya. Tapi Bapak sekalian, kita menyiapkan memorandum untuk pembenahan polisi secara internal. Memorandum itu disusun dari peristiwa ini, dari sidang DPR hari ini, yang saya catat tadi ini bisa bagian dari memorandum. Oke, kedua tadi ada pemerintahan. Itu ada siapa aja itu yang terlibat? Itu pemerintahan ya. Ada pembunuhan itu. Apa? Ya? Ya, selaku apa? Bagian dari polisi. Iya. Oke. Apa hubungannya dengan laporan ya? Silakan soalnya itu ada di RKPD ya. Nah, itu ada pesannya apa yang ditangkap oleh video tersebut ya. Menurut kalian apa sih yang berkenaan dengan di laporan juga ya? Terus kenapa hal itu terjadi? Dampak yang ditimbulkan apa? Terus kaitkan pendapat kelompok kalian dengan materi yang sudah dipelajari, yang sudah dijelaskan tadi. Ingat tentang apa? 3 aspek yang penting tadi, ya, pemerintahan, swasta, masyarakat. Maka dari situ ada kebijakan, ada prinsip-prinsip juga, itu tolong kaitkan dengan hal-hal itu. Nah, silakan didiskusikan ya, nanti siapa yang bisa dilihat juga dari buku referensi kalian. Harus dipakai. Dulu pada waktu 10 menit ya.
Itu mainan apa telunjuk tangan? Telunjuk tangan. Ya. Begini ya. Ya. Kamu lihat telunjuknya itu sambil aku tunjukin yang sebutan yang telunjuk. Ya. Harus sesuai dengan apa yang ditemukan sama ini. Ya. Oke, telunjuk. Oke, telunjuk. Lihat telunjuknya itu tajus. Yang lihat telunjuknya siapa nih? Telunjuk, tajus, sopan. Oke. Rambut. Ada yang main-main. Oke, telunjuk. Alif. Oke, good. Berarti masih fokusnya masih bahasa ini. Kalau tepuk tangan ya. Oke, hanya satu terkait kayak sama saja. Oke. Ya, siapa yang mau konsultasi silakan. Yang pertama, perwakilan kelompoknya silakan lakukan dengan sebaik mungkin ya, keterbukaannya dengan panduan soal yang sudah buat ya. Silakan, siapa yang mau konsultasi duluan? Silakan. Ya. Gimana orang? Gak jadi. Apa? Tangan apa itu ya? Apa? Orang? Ya. Silakan. Sudah ditunjuk Pak? Sudah. Silakan. Siapa yang mau dulu? Silakan. Satu salam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isyandi Hasanah, perwakilan dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tayangan video tadi. Setelah melihat tayangan video, menurut kelompok kalian pesan apa yang ditangkap dalam video tersebut? Pesan yang kami tangkap dalam video tersebut adalah kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian ini harus dijaga karena peran polisi ini sangat penting. Hal ini bisa dilihat dari survei dari hasil survei yang menempatkan Polri pada urutan pertama. Lalu apa dampaknya? Kenapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau tidak adanya integritas sehingga dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan masyarakat jadi kurang percaya terhadap kepolisian. Kaitannya dalam materi yang dibahas ini, apa tuh kita ini? Kaitan materi dengan kaitannya dengan yang dibahas. Tadi video kasus Sambo tadi itu kaitannya ini di pemerintah masih belum bisa menerapkan asas umum good governance. Salah satunya itu asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur atau tidak ditutup-tutupi apalagi direkayasa dan tidak diskriminatif terhadap tentang penyelenggaraan negara dengan memperhatikan perlindungan golongan dan rahasia negara. Sekian dari saya. Jika ada dari kelompok kalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari yang oh iya.
Ya, tunggu, Bapak. Tunggu. Ya, Bagaimana cara agar masyarakat dipercaya dengan Polri terima kasih, Bapak. untuk instansi penegak hukum yang ada di Indonesia? Ya, pada umumnya kita bisa mengatakan bahwa kepercayaan itu meningkat jika kepercayaan itu didukung oleh adanya tindakan dan bukti nyata. Kepercayaan akan merosot atau menurun jika hanya diabaikan atau dikecewakan atau dikhianati. Jadi menurut saya, biar kita atau masyarakat mempercayai kepolisian, Polri bisa mengembangkan atau membangun norma dan kode etik kepada anggotanya untuk mewajibkan tidak mengkhianati masyarakat yang sudah mempercayai. Terima kasih. Yang mau bertanya lagi? Sudah cukup ya? Cukup. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kelompok yang siap, yang kedua dipresentasi perwakilannya bisa maju ke depan. Hasil dari diskusinya silakan dipresentasikan. Ya, kelompok yang selanjutnya pasti yang maju ya, terutama berarti ya. Silakan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Sulastri dari kelompok 1. Pesan apa yang ditangkap dalam video tersebut? Pesannya adalah kemajuan good governance adalah adanya transparansi, keterbukaan informasi tanpa adanya penambahan atau kelebihan yang diberikan. Contohnya dalam kasus Brigadir J. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena adanya aparat negara yang berbohong untuk untuk menghalangi keterbukaannya kasus yang sebenarnya dan kurangnya transparansi, keterbukaan informasi dari yang bersangkutan dan kurangnya integritas. Dampak yang ditimbulkan, apa dampak yang ditimbulkan? Dampaknya adalah kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian berkurang. Terlihat dari survei yang dilakukan. Terdapat dampak negatif yang diberikan contohnya adalah membuat citra nama baik kepolisian hancur, membuat masyarakat bingung terhadap kasus dibalik motif pembunuhan Brigadir J. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ada? Tidak ada? Oke, tentang Tati. Silakan kelompok selanjutnya yang siap. Dewi, Bu. Silakan. Tentang Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta, perwakilan dari kelompok 3. Setelah melihat tayangan video, menurut kelompok kalian pesan apa yang ditangkap dalam video tersebut? Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Kenapa? Kepercayaannya kenapa? Harus dijaga. Ya.
Apa yang telah kamu tangkap dari pesan yang tadi? Yang ditangkap aja. Pesannya apa sih? Kepercayaan masyarakat. Ya. Masyarakat terhadap kepolisian harus dijaga. Ya. Ya, terus apa lagi? Kenapa hal itu terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Kenapa? Kurangnya kepastian hukum Ya, terhadap kasus tersebut ya, yang disebabkan oleh ketidakkonsistenan para aparat penegak hukum. bagus, terus. Apa dampak yang ditimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum? Ya. Dong ya, aparat pemerintah kenapa? Percayanya kenapa? Kepercayaannya meningkat atau menurun? Menurun. Terus? Apa yang disampaikan? Tadi kan pendapat kelompok kalian nomor 3 dengan materi yang sudah dipelajari pengetahuan. Apa kaitannya? Kaitannya apa? Kamu bisa menunjukkan itu prinsip di governance, aspek-aspek energi di dalam tadi. Apa? Apa? Aspek akuntabilitas. Kenapa? Aspek akuntabilitasnya kenapa? Menurut siapa namanya? Jadi apa aspek apa yang mau diangkat yang berkaitan dengan video dengan materi apa? Mengambil keputusan baik. Silakan diaturnya atau ini? Mau? Oh, gini. Ya, silakan. Dikaitkan dengan materi yang disampaikan dengan kasus yang tadi apa? Menurut Jadi apa? Penampilannya. Ya, silakan. Waktunya itu benar sudah lewat, silakan. Sudah? Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya, sekarang itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mulai kelompok 4, selamat. Kemudian Cynthia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia, perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami setelah melihat tayangan video. ya. Pesan yang kami tangkap dari video tersebut adalah sama seperti dari kelompok empati, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian harus dijaga karena perannya sangatlah penting. Maka dari itu, adanya berita pembunuhan berencana terhadap bawahan oleh atasannya harus dituntaskan. Hal ini terjadi karena kurangnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Juga sebenarnya kan kepolisian itu harus mengayomi masyarakat. Jadi ini tidak sesuai dengan asas pengayoman juga asas kemanusiaan. Dampaknya adalah kepercayaan masyarakat terhadap aparatur, juga khususnya kepolisian menurun. Ya, dari kami. Kaitannya dengan governance apa tadi? Kaitannya tidak sesuai
Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Silakan dibutuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Oke, terima kasih sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian yang tadi sudah dilihatkan ya oleh perwakilannya. Dua penilaian dari tiga aspek, yaitu tadi dari pengetahuan, keterampilan dan sikap ya, sikapnya aktif tidak ya. Oke. Nah, kalau bagus ya. Yang pertama kelompok yang pertama adalah yang dapat itu pasti dari kelompok 2 dan 4 yang sama yang silakan untuk tangan. Angka 188 ya. Mohon ya, tapi ya mau bagus materinya saja yang diperdalam ya. Harus tegas mengenal gitu ya, walaupun sedikit tapi mengenal kalau ada banyak bersama tapi mengenal gitu ya. Terus yang terakhir kalau jadi itu bagus, jadi juga sudah berusaha presentasi ya, itu pasti nilai 85 ya, ya tepuk tangan buat semua. Setelah itu adalah hasil dari diskusi kelompok kalian. Itu mencermati pasti ada plus dan minusnya. Untuk diskusi kelompokkan sudah bagus. Hanya saja apa? Keterampilan dan pengetahuannya kelompok kalian itu berbeda-beda menyampaikan. Kalau dari hasil sikap sudah bagus semua, ya. Pengetahuan dan keterampilan itu perlu tingkatkan lagi tadi. Oke. Kesimpulan yang dari Ibu bahwa Indonesia itu mempunyai PR besar, ya, untuk apa? Menjadi negara yang makmur, sejahtera dengan menggunakan sistem yang baik, yaitu apa yang terjadi? Yang melibatkan dalam aspek penting, yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, dengan apa? Dengan prinsip-prinsipnya atau asas-asas dari perbuatan itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, sudah semua? Sebelum kita pulang, siapkan ini ya, sudah ada kesimpulan dari semua. Silakan disiapkan ATP-nya, dirapikan sebelum pulang ya, dan nanti silakan dipakai memimpin doa sebelum pulang. Dan dibereskan dulu. Ya. Silakan kalau sudah ditanyakan kembali. Apakah sudah siap? Siap. Kemana, Arif? Baik, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga ilmu hari ini bermanfaat yang dilakukan di rumah saya. Dan salam buat ibu bapak yang di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.